الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. Abi, tadi kan Adek lihat berita, katanya bentar lagi Idul Adha. Emang Idul Adha itu apa, Bi? Idul Adha itu yang potong sapi sama kambing. Masa kamu nggak tahu sih, Dek? Ih, kakak nih. Aku kan nggak tahu, makanya aku nanya. Kalau aku tahu kan aku nggak bakal nanya. Makanya aku nanya, karena aku nggak tahu nanti. Udah nak, udah, jangan pada ribut. Nih ya, Umi jelasin, dengerin ya. Hari Raya Idul Adha itu biasanya juga disebut sebagai Hari Raya Kurban. Karena biasanya umat muslim yang berkecukupan dihimbau untuk menyembelih hewan kurban bagi sesamanya. Oh, seperti itu, Mi. Terus Idul Adha itu ada sholat juga ya, Bi? Seperti Idul Fitri. Ya pasti ada dong, Dek. Terus, Bi, tata cara sholat Idul Adha itu seperti apa? Nih Kak, Abi jelasin tata cara sholat Idul Adha menurut Syekh Asnawi dalam kitab Fahaslatan. Pertama, sholat id didahului niat yang jika dilafalkan akan berbunyi usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini jika dilaksanakan sendirian, tetapi ditambahkan imaman kalau menjadi imam dan makmuman kalau menjadi makmum. Yang kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Setelah melaksanakan rukun ini, dianjurkan membaca surah Al-A'la. Berlanjut ke ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Yang keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali, seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di antara takbir-takbir itu, lafalkan kembali bacaan sebagaimana dijelaskan pada poin kedua. Usai membaca surah Al-Fatihah, pada rakaat kedua ini dianjurkan membaca surah Al-Ghasyiyah, berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Nah, yang kelima, setelah salam, jamaah tak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan terlebih dahulu khutbah Idul Adha hingga rampung, kecuali sholat id ini ditunaikan tidak secara berjamaah. Jadi gitu Kak penjelasannya. Oh, gitu ya, Bi? Tapi Umi, sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi bagaimana cara melaksanakannya? Ya berarti nggak sholat dong, Kak. Kan harus di rumah aja. Nggak boleh dekat-dekatan. Harus jaga jarak. Bukan seperti itu, Adek. Biar Umi kasih tahu. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid dan musola pada daerah zona merah atau orange ditiadakan. Sedangkan untuk daerah zona hijau atau dinyatakan aman dari COVID-19 dapat diadakan di lapangan terbuka atau masjid dan musola. Oh, begitu ya, Mi. Dek, kalau nggak tahu, jangan sok tahu dong. Hehe. Tapi, walaupun di zona aman dari COVID, tetap harus mematuhi protokol kesehatan juga, seperti sholat Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan penyampaian khutbah Idul Adha secara singkat paling lama 15 menit. Jamaah yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat. Ada pengecekan suhu juga, memastikan kondisi yang hadir sehat. Bagi lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, serta dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat Idul Adha. Tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat Idul Adha. Setiap jamaah wajib membawa perlengkapan sholat masing-masing, seperti sajadah, mukenah, dan lain-lain. Khatib juga diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khutbah. Sesuai pelaksanaan sholat Idul Adha, jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari bersentuhan fisik, seperti menjabat tangan.
Gimana? Udah paham apa yang dijelasin oleh Abi tadi? Iya Umi, insya Allah paham kok. Abi, Umi, kakak, adek jadi nggak sabar deh makan rendang pas Idul Adha nanti. Adek mah, pikirannya makan terus.